Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusuma. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Brawijaya, Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan Tradisional. Mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan Tradisional terdiri atas 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Deskripsi mata kuliah tersebut adalah membahas tentang konsep dan prinsip teoritis serta aplikasi curing, terutama hurdle teknologi dan pemasakan konvensional thermal processing dengan medium udara, air, dan minyak pada industri pengolahan komoditas perikanan. Capaian pembelajaran Prodi Teknologi Hasil Perikanan yang terkait dengan mata kuliah ini, yang pertama adalah CPL 2 terkait dengan pengetahuan, yakni menguasai konsep teoritis, iptek, serta prinsip ilmu pangan dalam konsep dan prosedur industri. Ada juga CPL keempat terkait dengan keterampilan khusus di mana mampu menguasai konsep dan analisis, karakterisasi, kimia fisik, sensori, mikrobiologi, dan prinsip manajemen kualitas dalam pengolahan sumber daya perikanan dan produk samping. Ada juga CPL kelima terkait dengan keterampilan khusus, mampu merancang dan mengaplikasikan teknologi proses industri perikanan secara terpadu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Capaian pembelajaran mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan Tradisional ada 4. Yang pertama adalah pengertian, konsep, dan prinsip curing dan hurdle teknologi. Yang kedua, konsep dan prinsip teoritis serta aplikasi teknologi penggaraman dan pengeringan pada produk perikanan. Yang ketiga adalah konsep dan prinsip teoritis serta aplikasi teknologi marinating, pengasapan, dan fermentasi pada produk perikanan. Dan capaian pembelajaran terakhir adalah konsep dan prinsip teoritis serta aplikasi teknologi cooking pada produk perikanan. Materi bahan ajar ada 14 kali tatap muka, di mana ada 1 kali UTS dan 1 kali UAS, sehingga totalnya ada 16 kali pertemuan tatap muka, di mana bobot penilaian kelas itu berdasarkan atas keaktifan dan presensi. Yang kedua adalah tugas terstruktur, praktikum, dan juga project based learning. Semua ini adalah terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan Tradisional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Hasil Perikanan Tradisional, di mana teman-teman nanti untuk kedepannya itu kelas ini yang handle adalah saya, Bayu Kusuma, sama nanti Pak Eko. Nah, untuk UTS-nya itu dengan saya selama 7 pertemuan, terus nanti akan dilanjutkan sama Pak Eko untuk UAS-nya. Nah, terkait dengan mata kuliah ini, untuk RPS-nya teman-teman juga sudah bisa ngecek di buku pedoman pendidikan, di mana SKS-nya itu 3, 2 teori, 1 praktikum. Jadi kita pertemuannya 1 minggu 1 kali, terus untuk praktikumnya seminggu 1 kali, nanti tatap mukanya 14 kali pertemuan, itu untuk teori sama praktikumnya. Jadi harusnya praktikumnya 14, teorinya juga 14. Oke. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan membahas tentang konsep dan prinsip teoritis aplikasi curing, hurdle teknologi, sama teknik memasak secara konvensional. Maksudnya adalah kita pakai thermal processing dengan beberapa macam medium seperti air, minyak, sama udara. Nah, itu nanti semuanya akan kita bahas terkait dengan industri pengolahan
yang berfokus pada komoditas perikanan. Nah, perlu teman-teman ketahui ada juga CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang mana teman-teman harus bisa mendapatkan ini dan dianggap bisa lulus karena kita sudah pakai sistem yang namanya OBE. Jadi CPMK mata kuliah ini teman-teman harus dapat, nanti bisa direfleksikan pada sistem bobot penilaian yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah pengertian konsep dan prinsip curing dan hurdle teknologi. Itu teman-teman setelah dapat mata kuliah ini harus paham terkait itu semua. Yang kedua adalah konsep dan prinsip teoritis sama aplikasinya terkait teknologi penggaraman sama pengeringan, karena itu adalah benchmark dari teknologi curing. Lalu ada juga yang ketiga adalah konsep prinsip teoritis serta aplikasinya dari marinating, pengasapan sama fermentasi pada produk perikanan. Nah, untuk fermentasi nanti ada mata kuliah tersendiri yang teman-teman akan lebih fokus dalam mempelajarinya di teknologi fermentasi. Jadi ini hanya untuk kasarannya itu overview lah, jadi pembukaannya. Jadi nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut di teknologi fermentasi, di mana itu sama dengan ini sebanyak 3 SKS. Yang terakhir adalah konsep dan prinsip teoritis serta aplikasi teknologi cooking pada produk perikanan. Jadi nanti teknologi cookingnya itu akan kita bahas setelah UAS biasanya. Nah itu nanti dengan Pak Eko. Tapi untuk yang UTS itu CPMK yang 3 pertama itu tadi. Nah, dari CPMK itu merefleksikan dari CPL Prodi Teknologi Hasil Perikanan THP itu pada CPL 2, 4 sama 5, di mana CPL 2 itu adalah praktek. CPL 2 itu adalah pengetahuan, di mana itu harus menguasai konsep teoritis IPTEK serta prinsip ilmu pangan dalam konsep dan prosedur industri. Jadi di sini ditekankan pada konsep pembuatan GMP, SSOP sampai dengan nanti HACCP-nya itu termasuk dalam CPL 2. Jadi dalam struktur kurikulumnya itu teman-teman itu setelah dapat ini nanti bisa lanjut ke teknologi THP modern dan juga nutraseutika. Lalu nanti ada pengendalian mutu juga. Itu konsep struktur pembelajarannya. Lalu ada CPL 4 itu terkait dengan keterampilan khusus, di mana teman-teman itu setelah lulus dari sini nantinya sekitar 2 tahun lagi itu mampu menguasai konsep dan analisis, karakterisasi kimia, fisika, sensori, mikrobiologi, dan prinsip manajemen kualitas dalam pengolahan sumber daya perikanan dan produk samping. Itu secara keseluruhan seperti itu. Yang terakhir adalah CPL 5 itu mampu merancang dan mengaplikasikan teknologi proses industri perikanan secara terpadu untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nah ini harapannya teman-teman kalau sudah lulus mata kuliah ini, ambil mata kuliah yang lainnya, lalu setelah lulus paling tidak 3 CPL ini teman-teman sudah pegang. Karena ini adalah bekal Anda sebelum masuk ke industri pangan, khususnya komoditas perikanan itu sampean harus paham ini. Nanti teman-teman juga dari dapat mata kuliah ini, teman-teman itu juga bisa untuk portofolio sebagai referensi ambil sertifikasi. Itu karena dunia kerja sekarang itu selain lihat ijazah, teman-teman harus membuktikan kesiapan kerja teman-teman sendiri dengan sertifikasi, khususnya di BNSP. Karena itu adalah simbol bahwa Anda siap di dunia kerja.
Nanti teman-teman bisa ambil sertifikasi kalau lulus dari mata kuliah ini, paling nggak minimal Anda bisa ambil yang GMP, sertifikasi GMP. Jadi itu bekal Anda sebelum masuk ke dunia industri kerja. Oke. Nah, materinya ada 14, di mana yang 7 pertama itu dengan saya, yang 7 yang kedua sampai tatap muka ke-14 itu dengan Pak Eko. Jadi di tatap muka yang hari ini kita akan bahas terkait overview, processing, dan curing. Nanti di pertemuan kedua itu membahas terkait dengan penggarapan produk perikanan. Yang ketiga, pengeringan produk perikanan. Tatap muka 4, marinating. Tatap muka ke-5, pengasapan. Tatap muka ke-6 itu fermentasi. Yang ke-7 adalah aplikasi teknologi tepat guna. Nah, nanti di minggu ke-8 itu kita tidak ada UTS karena nanti sistem kita itu berbeda. Jadi UTS-nya adalah hasil dari tugas terstruktur yang sudah kami bagikan pada Anda. Nanti kita bahas terkait dengan itu semua. Lalu di minggu ke-9 itu akan mulai tatap muka ke-8 di mana Anda akan belajar dengan Pak Eko terkait dengan makanan dan cooking. Itu basicnya. Lalu yang kedua, persiapan memasak. Yang ketiga, pemilihan bahan baku. Yang keempat adalah metode boiling dan steaming. Yang kelima itu adalah metode grilling dan roasting. Yang keenam itu adalah metode penggorengan. Yang terakhir adalah penyajian makanan. Jadi di yang terakhir itu nanti termasuk food photography itu akan ada di situ. Terus bagaimana cara membuat menu dan lain-lainnya itu akan bahas di situ. Manajemen tata boga akan disinggung sedikit di pertemuan ke-14. Nah, rekomendasi bacaannya. Sebenarnya mata kuliah teknologi hasil perikanan tradisional itu kami punya sekitar, kami membuat itu dari 15 referensi. 3 referensi utama yang kami pilih itu nanti khususnya yang kodek, itu yang kodek of practice for fish and fishery product, itu bisa langsung sampean akses di halamannya FAO. Sampean ketik aja, nanti sampean bisa download dan silakan bisa dibaca. Yang kesulitan bahasa Inggris gak apa-apa. Kita memaklumi itu, jadi sampean bisa pakai Google Translate lah gampangannya sekarang ya kan. Paling gampangnya pakai Google Translate. Jadi nanti copy paste aja di Google Translate itu. Kalau yang keterbatasan bahasa normal itu, nggak masalah itu. Saya juga keterbatasan bahasa, makanya saya pakai Google Translate gampangannya. Oke. Untuk buku yang 2 buku yang ini, yang professional cooking sama food processing, itu akan kami kirimkan ke Anda melalui email nanti. Nanti akan per chapter karena ini terkait dengan copyright. Jadi nanti akan kami kirimkan per chapter yang kami sudah punya aksesnya secara premium. Jadi sampean bisa baca itu. Tapi kita bisanya per chapter nantinya. Oke, nanti tiap minggu akan kami kirimkan kepada email Anda. Oke, wes. Nah, sekarang terkait dengan bobot penilaian kelas. Jadi sebenarnya itu nanti akhirnya adalah satu presensinya 5%. Lalu tugas terstrukturnya akan yang kami berikan pada Anda itu tiap minggunya itu ada satu tugas terstruktur yang nanti akan dikonvert jadi nilai sekitar 20%. Jadi itu akan 20%. Lalu ada praktikum 20% nanti untuk nilainya Anda. Nah, untuk project based learning-nya itu akan kami nanti di tiap-tiap UTS sama UAS, ujian akhir semesternya, itu akan kami ganti dengan project based learning. Nanti sampean bisa akses nanti di Brun. Jadi nanti setelah pertemuan ini selesai, silakan teman-teman nanti akses di Brunnya. Saya akan kirimkan kepada Anda tautan untuk ngakses linknya. Jadi nanti Anda klik aja sama nanti akses ke linknya itu. Di situ sudah ada penugasan terstruktur yang akan open setiap minggunya.
Jadi misalnya kan hari ini hari Senin, nanti malam nanti itu akan open otomatis di browser Anda, di halaman browser Anda. Lalu itu akan terbuka selama 4 hari. Setelah itu close, minggu depan akan open lagi di hari Senin jam 6 sore lah, seperti itu. Sampai minggu ke-7. Untuk project based learning-nya itu akan dikerjakan secara berkelompok. Itu juga sudah tersistem bahwa itu akan bisa Anda akses mulai hari Kamis minggu depan, dan di situ sudah ada deadline-nya. Deadline-nya adalah pengerjaannya 6 minggu kalau nggak salah. Jadi sampean punya waktu 6 minggu untuk mengerjakan project based learning-nya. Nanti akan ada revisi, setelah itu penilaian akhir. Oke. Nah, kontrak perkuliahan. Yang pertama, toleransi untuk keterlambatan. Misalnya saya sudah masuk, terus sampean mau masuk, itu 5 menit. Antara saya dan Anda sama, 5 menit. Kontrak perkuliahannya. Aman kan? Adil kan? Fair kan? Nah, untuk kontrak perkuliahan yang kedua, teman-teman boleh tanya penilaian. Nanti seperti biasanya, penilaian Anda itu akan open. Jadi biasanya saya akan menyempatkan waktu saya untuk ngerekap nilai Anda. Nanti terserah Anda pengennya mau seperti apa mau di short video apa gimana, itu terserah Anda. Nanti akan saya saya kirimkan pada Anda. Minimal saya tempel di depan ruang saya. Tuh, nanti nilainya bisa dilihat. Kalau sampean pengen tahu transparansinya, bagaimana sistemnya, nanti boleh langsung menghubungi saya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada kan? Oke, wes. Kita masuk langsung ke dalam kuliahnya. Jadi untuk mengawalinya itu adalah peran sarjana food science di industri makanan dan minuman. Nah, peran Anda nantinya di dunia industri itu adalah mampu merencanakan, mendesain, mengolah, dan juga mengevaluasi produk. Ini sesuatu yang sulit. Jadi sampean kalau masuk ke tim QA/QC, ini sampean harus paham 4 ini. Mulai merencanakan, mendesain, mengolah, dan mengevaluasi. Wah, itu sesuatu yang ribet nantinya. Nanti kalau sampean sudah masuk ke industri, sampean akan paham itu. Bagaimana ribetnya. Tapi untuk sekarang silakan sampean pelajari aja. Terus nanti kalau ada yang Anda belum mengerti bisa ditanyakan. Oke? Nah, itu adalah peran Anda ketika Anda sudah lolos mata kuliah ini. Paling tidak Anda bisa lah merencanakan sama mendesain dan mengolah. Untuk mengevaluasi memang Anda butuh mata kuliah lanjutan. Jadi paling tidak itu 3 awalan itu merencanakan, mendesain sama mengolah sampean bisa. Itu minimalnya. Oke? Nah, apa aja yang akan kita bahas untuk mendesain, merencanakan, mengolah, dan mendesain? Yang pertama adalah ada komoditas ikan, air tawar, dan laut. Kita tahu itu. Kalau sampean baca skripsinya kakak kelas kan 60% adalah laut. Nah, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah kan? Nggak pernah berubah kan? Nah iya itu memang. Karena itulah tapi kita akan fokus kepada yang ekonomis tinggi, itu khususnya. Yang kedua adalah krustasea, yaitu udang. Itu komoditas ekspor Indonesia yang paling fantastis itu, udang itu. Yang terakhir adalah ini, jenis-jenis krustasea lain, itu yang juga meskipun jumlahnya sedikit tapi harganya fantastis. Itu adalah kepiting, rajungan, sama lobster. Mungkin kalau sampean ke mana itu ke Jimbaran, itu 1 ekor lobster itu kalau mau dimasak dan lain-lain itu paling sekilonya sekitar 1,3 sampai 1,5. Tapi teman-teman kalau sudah sampai di pasar Hong Kong, pasar itu paling tidak 4,5 juta di sana per kilonya. Dan itu hanya
ada di Indonesia dan dikirim ke sana, ke Hong Kong. Lobster itu. Kalau rajungan beda lagi. Malah rajungan itu yang paling mahal itu di daerah temperate. Itu ada di penangkapan terbesar di dunia untuk rajungan itu di Salad Biding. Itu terkait dengan Alaskan King Crab. Itu rajungan. Meskipun apa itu namanya bentuknya seperti kepiting, itu bukan kepiting, itu rajungan. Sama harus tahu itu ya. Biar kelihatan perikanan dikit loh. Nek peri kiri itu enggak ngerti bedanya apa itu jenenge kepiting karo rajungan. Tapi sampean sudah bisa kan? Bisa kan? Aku kayak ragu terus sampeane. Tenan ta iso bedakne antara kepiting sama rajungan. Tapi saya percaya setelah sampean apa itu namanya lulus ichtiologi sama apa PHP itu mesti bisa. Mesti itu. Meskipun nilainya C+ cukupan nih Isan. C itu kan cukup kan? Tapi cukup itu untuk apa itu sampean paham bedanya kepiting karo rajungan nih minimal. Ojo nemen-nemen lah. Jadi ini lulusan perikanan kok takoni gak ngerti ya. Wah ya payah itu. Nah, kan kita membahas terkait dengan teknologi pengolahan. Jadi pengolahan itu dibutuhkan. Kenapa? Karena ikan itu ya seperti yang kakak kelas ada tulis di apa itu preambulnya skripsi itu ya kan. Rata-rata itu ikan perishable food ya kan. Itu template itu mulai dari zaman dulu pertama kali FPIK dibuat sampai sekarang kayaknya itu ya. Tapi faktornya sampean harus tahu itu. Yang pertama itu adalah kadar air tinggi, itu masalah itu. Sampean juga sudah dapat mikrobiologi dasar, sampean tahu itu. Kenapa kok apa itu namanya kadar air tinggi itu berpengaruh. Terus yang kedua kandungan enzim. Yang ketiga adalah nutrisi dari ikan tersebut. Yang keempat itu kandungan mikroflora. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh pada produk bahan pangan itu. Mau apa raw materialnya atau produknya itu sangat terpengaruh oleh kelima faktor ini. Oke. Nah, teman-teman ada pertanyaan dari sini? Silakan. Ada pertanyaan? Oke. Namanya siapa, Mbak? Izin bertanya, saya Alif Fitri Iskandar. Terkait tadi kan dari Bapak menyebutkan bahwa faktor pembusukan mengenai enzim dan kandungan enzim dan juga kondisi lingkungan. Apakah boleh untuk diperjelaskan lebih dalam lagi terkait hal tersebut? Oke, baik, makasih Mbak. Terkait dengan enzim sama kondisi lingkungan ya. Baik, untuk yang nomor 2, yang enzim dulu aja yang saya jawab. Jadi makhluk hidup itu ada namanya sistem metabolisme. Itu melibatkan enzim untuk merubah sesuatu jadi sesuatu lah gampangannya. Anda sudah dapatkan itu di biokimia. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut lah di sini. Jadi gampangannya gini, kenapa kok enzim itu jadi faktor pembusukan? Jadi enzim itu ketika makhluk hidup itu mati, enzim akan tetap bekerja. Itu konsep teoritisnya. Jadi misalnya astronot dibuang ke luar angkasa, busuk apa enggak? Itu pertanyaan pertanyaannya menjebak itu sebenarnya. Tapi secara teoritis itu tetap busuk. Kecuali dia mayat astronot itu menuju matahari beda lagi, ya kan? Tapi kalau itu konsepnya tetap busuk. Karena apa? Kandungan enzimnya tinggi. Contoh yang lain adalah yang normal itu adalah gini. Enzim itu bekerjanya unik. Jadi dia butuh aktivator. Dan itu cepat. Contohnya adalah kita ambil apel lah. Karena kalau ikan itu sulit untuk membuktikan. Kita ambil apel contohnya. Ada apel, satunya ditaruh aja di atas meja. Ada 2 apel, taruh di atas meja. Satunya jatuh. Kan ini ketinggiannya cuma setengah meter kan. Kalau apelnya jatuh, sampean ambil sampean taruh lagi di sini. Dibiarkan setelah 1 jam, yang jatuh itu tadi pas impactnya ketika dia benturan terjadi, maka di situ akan ada lebamnya. Ya kan?
dibiarkan di situ selama 1 minggu, maka yang jatuh tadi itu akan busuk itu. Akan ada coklatnya dan itu lebih cepat busuk daripada yang nggak jatuh. Itu adalah efek dari enzim. Coklatnya itu efek dari polifenol oksidase yang ada pada apel itu tadi. Dia karena kena impact benturan, dia lebam, omongannya gitu. Terus terkena oksigen, dia teroksidasi sehingga timbullah warna coklat. Itu mirip seperti ketika Anda membuat teh itu. Teh itu ada yang namanya fermentasi. Tapi itu sebenarnya bukan proses fermentasi. Pernah ngerti? Belum pernah ngerti. Kalau ada teh itu harus difermentasi. Jadi daun teh itu akan digulung-gulung gini itu. Terus dibiarkan. Itu namanya proses fermentasi. Tapi itu sebenarnya bukan fermentasi. Karena proses fermentasi biasanya anaerob. Ada fermentasi aerob. Saya gak pernah dengar itu. Nah, cuma di teh itu aja. Karena itulah khusus untuk teh itu kayak teh hitam sampai lain-lain itu ada namanya proses fermentasi itu. Nah, itu karena enzimnya. Jadi enzim itu meskipun makhluk hidupnya itu sudah mati, itu tetap bekerja. Itu faktor. Itu yang kedua, kondisi lingkungan. Karena kondisi lingkungan ini yang harus teman-teman ini jaga. Karena itulah ada pengolahan. Setelah pengolahan nanti ada yang namanya pengemasan kalau sudah jadi produk. Jadi Anda harus menjaga kondisi lingkungan. Contohnya gini, ikan yang paling tinggi, kira-kira menurut Anda yang paling tinggi lemaknya apa? Contohnya wes. Ikan apa contohnya? Satu aja. Ikan patin. Itu kan di air tawar. Yang lainnya lemuru. Lemuru itu paling tinggi itu. Karena itulah minyak ikan salah satunya biasanya diambil dari lemuru. Tapi bukan yang squalen loh ya. Nah, karena lemuru itu mengandung minyak yang tinggi, maka dalam preparasinya, maka dia harus tidak banyak paparan cahaya. Jadi Anda nanti kalau mengemas lemuru misalnya itu harus ada aluminium foil dan macam-macamnya untuk melindungi lemuru biar tidak kena cahaya, lalu dia akan tengik gampangannya karena dia mengandung minyak yang tinggi. Salah satunya seperti itu. Jadi itu adalah faktor pembusukan. Jadi lemuru itu pembusukannya bukan karena proteinnya tapi karena lemaknya. Yang lain juga seperti itu bahan pangan lain. Oke? Dah? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Baik teman-teman, untuk sesi yang untuk sesi yang ini saya tutup dulu dan untuk Anda sampai mana pahamnya, silakan Anda scan barcode ini lalu Anda kerjakan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan.